Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, apapun yang kita miliki sebetulnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini setiap saat harus kita syukuri, baik itu fasilitas zahir maupun batin. Oleh karena itu sebanyak mungkin kita ini harus mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh apa yang diberikan oleh Allah ini betul-betul bermanfaat bagi kita, dan juga nanti kita ini akan mudah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah sampaikan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban pada suatu hari nganit na'im, dari berbagai kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan perbincangan ringan kita tentang sholat. Karena saya hanya mampu yang ringan-ringan saja, mungkin monggo yang lebih mendalam panjenengan kupas sendiri, panjenengan pikirkan secara mendalam. Yang keempat, tandanya sholat yang tegak itu adalah apabila sholat itu kita jalani daimun. Daimun itu artinya istiqomah, artinya berkelanjutan. Alladzina hum fi sholatihim daimun, yakni mereka itu yang sholatnya ini istiqomah, berkelanjutan. Jadi ndak bolong-bolong istilahnya begitu. Sehari sholat, hari berikutnya ndak, atau maghrib sholat, isya lupa, subuh aras-arasan, ini kan namanya bolong-bolong. Maka itu tidak daimun. Kalau tidak daimun, maka kita ini sampai kapanpun tidak akan pernah disebut oleh Allah sudah menegakkan sholat. Mungkin oleh Allah kita hanya disebut sebagai orang yang pernah melakukan sholat saja, tetapi tidak menegakkan sholat. Karena tegaknya sholat itu salah satunya ditandai dengan daimun itu, apabila sholat itu kita lakukan secara berkelanjutan. Makanya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, dalam kondisi apapun kita ini wajib sholat. Kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, maka kita ini sholat dengan berbaring, miring kanan. Kalau kita tidak bisa itu, tidak bisa miring, kita sholat dengan telentang. Ini artinya apa? Untuk menjaga daimunnya sholat kita ini. Jadi itu menjaga daimunnya sholat itu. Karena nanti daimunnya sholat ini di salah satu persyaratan yang lain itu terkait dengan sholat itu diperintahkan oleh Allah kepada kita itu dengan waktu yang telah ditentukan ini. Maka jangan misalnya pernah kita ini berpikir, awakku ndak tepenak saiki, lagu sholat zuhur sesuk ae. Jangan. Rasulullah itu setelah memberi contoh pada kita ini dan sudah menyampaikan berita kepada kita ini supaya sholat itu kita lakukan dalam kondisi seperti apapun. Kecuali bagi mereka yang memang terhalang untuk melakukan sholat itu, ya memang diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat. Misalnya yang sedang haid, ini kan diperbolehkan untuk bahkan dilarang, tidak hanya dilarang untuk melakukan sholat. Bukan berarti kemudian mereka itu yang tidak sholat karena alasan syar'i itu disebut sebagai orang yang tidak menegakkan sholat, tidak. Jadi mereka itu tetap menegakkan sholat selama mereka melakukan aturan-aturan dalam syariat Islam. Jadi monggo ini sholat kita sesulit apapun, sesibuk apapun, kita ini harus melakukan sholat. Kalau misalnya non sewu ada agenda-agenda yang mungkin nanti bisa untuk menyulitkan kita ini untuk sholat begitu. Nabi sendiri memberi contoh bahwa beliau ketika di rumah ini tanpa ada sesuatu yang menyulitkan itu boleh melakukan sholat secara jamak. Walaupun itu tidak dibolehkan
Kalau menurut ahli fikih tidak diperbolehkan itu kita lakukan secara menjadi kebiasaan itu. Jadi misalnya saya menggambarkan ketika misalnya kita ini punya hajat begitu, menikahkan atau punya hajat yang lain yang memungkinkan nanti misalnya undangan kita ini akan menyita waktu kita, zuhur dan asar misalnya, ya monggo itu bisa dijamak, tapi tidak boleh dikosor kalau di rumah. Tidak boleh dikosor karena kosor ini kaitannya dengan perjalanan. Jadi kalau dijamak boleh di rumah itu. Nabi sendiri melakukan jamak walaupun tidak hujan, tidak begini itu. Tapi ya itu jangan menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya Bapak kesulitan untuk melakukan sholat asar misalnya nanti, karena asar itu biasanya kalau punya hajat itu tamunya banyak begitu. Maka ya monggo nanti dijamak di sholat zuhur, dijadikan satu dengan sholat zuhur yang disebut dengan jamak takdim itu monggo. Karena ada sesuatu yang menyulitkan kita nanti untuk sholat secara khusyuk, yang menyulitkan kita nanti sholat untuk memperbanyak ingat pada Allah, itu diperbolehkan seperti itu. Jangan ditinggalkan, maksudnya jangan begini, wah ini nanti kira-kira waktu asar itu saya tamunya banyak sekali, kemudian sholat asar saya tempatkan besok saja. Nah ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Jadi yang ada contohnya adalah ya sholatlah itu dijamak di waktu zuhur itu. Jadi itu namanya daimun. Kemudian yang kelima, tegaknya sholat itu ditandai dengan yuhafidhun. Yuhafidhun itu artinya kita mampu untuk menjaga sholat kita, dan sholat kita itu juga mampu menjaga diri kita ini. Ini bila kita hubungkan dengan yang nomor 6 itu, bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah diri kita ini dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah akan menilai sholat kita ini sekali lagi bukan hanya di dalam sholat itu, tetapi di luar sholat itu Allah juga akan masih terus menilai sholat kita ini bagaimana pengaruh dan efek sholat itu di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Makanya Allah menghubungkan sholat itu dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar di surat Al-Ankabut itu. Jadi sholat itu nanti akan dinilai oleh Allah tegak. Itu salah satunya adalah ketika sholat kita itu bisa menjadi benteng di dalam kehidupan kita ini dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau perbuatan keji ini lebih kepada perbuatan secara pribadi yang tidak merugikan orang lain lah, keji ini biasanya. Tapi kalau mungkar ini adalah perbuatan jelek kita ini yang merugikan orang lain. Jadi misalnya berbuat yang tidak benar secara pribadi, misalnya kita memfitnah orang, misalnya kita ini ngerasani orang lain, kemudian kita ini misalnya berbuat keji dengan orang lain begitu. Ini termasuk fahsya. Kalau mungkar misalnya nun sewu, kita korupsi, kita mendolimi orang lain, kita manipulasi data yang menyebabkan banyak kerusakan, itu ini adalah sebuah kemungkaran. Nah, sholat kita ini harus mampu menjadi benteng di dalam diri kita ini dari perbuatan itu. Makanya itu terus akan dipantau oleh Allah, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tegaknya sholat ini harus kita renungkan dalam jiwa kita ini. Sudahkah sholat kita itu mampu menjadikan diri kita ini terhindar dari al-fahsya wal munkar. Jadi monggo niki direnungkan. Saya juga begitu, kalian juga begitu, karena bagaimanapun juga sekali lagi saya ingin menegaskan perintah Allah kepada kita bukan melakukan sholat tetapi menegakkan sholat. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi untuk yang ke-5 dan ke-6 ini memang kelihatannya lebih pada posisi kita di luar sholatnya. Jadi posisi kita di luar sholat
terutama yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang seharusnya ini bisa terhindar ketika sholat kita itu adalah sholat yang tegak. Tetapi kalau kita hanya sekedar melakukan sholat, maka insya Allah tidak akan berefek sampai di situ. Oleh karena itu monggo kita renungkan bersama untuk menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan sholat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.